Baik, karena sudah tepat pukul 9, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kegiatan diskusi ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Kepada seluruh peserta yang telah bergabung, saya ucapkan selamat datang di acara diskusi bersama Klinik Utama Dharma Husada Premier dengan topik penuaan dan problem kardiovaskular pada lanjut usia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama berdiskusi mengenai masalah yang akan kita hadapi bersama, yaitu penuaan. Seiring bertambah usia, maka fungsi dalam tubuh kita akan menurun. Salah satunya adalah fungsi jantung. Pembicara akan memberikan wawasan pada kita bagaimana cara untuk mencegahnya dan apa saja penyakit yang dapat timbul pada usia lanjut. Dengan narasumber yang merupakan seorang ahli dalam bidangnya yang saya hormati, Dr. Diana Sarasvati, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, atau biasa disapa dengan Dr. Diana. Izin saya sapa dulu, Dr. Diana, apakah sudah hadir? Ya, selamat pagi Dr. Emil Prabowo. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Dr. Diana merupakan seorang staf pengajar tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Emil selaku moderator pada acara pagi hari ini. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, acara ini diadakan berkala untuk umum secara gratis, dengan topik bahasan menarik mengenai masalah kesehatan umum. Jangan lupa follow IG kami di @dharmahusadapremier_klinik untuk mengikuti update mengenai diskusi lainnya dan kesempatan mendapatkan promo menarik. Sambil menunggu, silahkan ajak saudara dan teman untuk bergabung dalam Zoom ini sebelum acara dimulai. Setelah ini adalah sesi penyampaian materi oleh pembicara, lalu diikuti oleh diskusi. Mohon kepada peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan dalam kolom komentar dengan format nama, nomor HP, pertanyaan, yang akan kita bahas dalam sesi diskusi. Sebelum memulai materi, saya akan membacakan riwayat hidup dari Dr. Diana. Mohon Mbak Dewi untuk bantu menampilkan dari CV beliau. Dr. Diana menempuh pendidikan profesi dokter dan spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau telah selesai menempuh subspesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular pada tahun 2011 di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta, serta mendapatkan gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2019. Selain menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, saat ini beliau berpraktek di Klinik Utama Dharma Husada Premier dan juga Rumah Sakit Husada Utama, Surabaya. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan pembicara kita pada pagi hari ini, Dr. Diana Sarasvati, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Dr. Emil Prabowo sebagai moderator. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga selalu dapat selalu mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di tengah pandemik ini. Terima kasih juga untuk Klinik Utama Dharma Husada Premier yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan pada saya untuk menyampaikan topik yang cukup menarik ya, karena Indonesia ini sekarang sedang dalam fase peningkatan usia lanjut, sehingga usia harapan hidupnya juga lebih tinggi. Saya izin share screen. Semoga sudah bisa terlihat, ya. Ya, sampun, Dok. Ya, terima kasih. Saya buka ini, saya akan menyampaikan tentang materi proses penuaan dan problem kardiovaskular pada lanjut usia. Ini kita sambil santai-santai saja ya.
Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan silakan nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, monggo dapat disampaikan lewat kolom chat, menyampaikan langsung. Jadi di Indonesia ini sekarang memasuki periode yang disebut aging population. Jadi terjadi peningkatan umur harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia. Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta pada tahun 2010, kemudian naik menjadi 25,9 juta pada pada tahun 2019, kemudian tahun 2035 akan diperkirakan akan meningkat 48,2 juta jiwa. Jadi usia harapan hidup ini makin meningkat. Dulunya sekitar tahun 2010 ini 69,8 rata-rata usia harapan hidup. Kemudian tahun 2017 70,9 tahun, dan diperkirakan tahun 2035 usia harapan hidupnya atau lansianya bisa mencapai rata-rata di usia 72,4 tahun. Jadi makin meningkat usianya. Ini Indonesia menuju struktur penduduk usia tua atau lansia, jadi usia harapan hidupnya makin tinggi. Artinya umurnya untuk umur lansia di Indonesia juga makin panjang. Ini suatu berkah ya, alhamdulillah. Artinya apa juga? Artinya kesehatannya untuk penduduk lansia juga makin baik. Cuma memang harus diperhatikan bahwa ketika penduduk Indonesia ini sekarang sudah 270 jutaan ya, ini ternyata prevalensi penyakit jantungnya sudah 1.017.000 sekian. Makin meningkat dengan bertambahnya usia. Jadi kalau bertambah usia, maka penyakit jantung juga akan makin sering terjadi. Prevalensi tertinggi penyakit jantung itu memang pada lanjut usia, yaitu 4,7%. Mengapa? Karena pada lanjut usia terjadi proses degeneratif. Penyebab kematian tertinggi pada penduduk di Indonesia ya pada usia 30 sampai 70 tahun itu ternyata penyakit penyakit cerebrovaskular. Penyakit cerebrovaskular itu apa? Penyakit stroke. Stroke, baik stroke perdarahan atau stroke penyumbatan. Itu 20,7%. Diikuti dengan penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner dan diabetes mellitus. Jadi ini memang trennya penyakit kardiovaskular termasuk stroke dan diabetes di Indonesia. Dan ternyata yang paling banyak mengidap adalah lansia atau lanjut usia. Nah, ini proses penuaan pada jantung. Kita bicara mulai apa sih kalau bertambah usia, apa yang terjadi pada jantung kita? Semua akan mengalami, termasuk saya dan seluruh penduduk di dunia, apabila sudah mencapai usia 60 ke atas atau 50 tahun ke atas, mulai terjadi proses penuaan. Jadi ini proses penuaan pada otot jantung. Ini ilustrasi ya, ketika kita pada anak-anak ya, ini atau yang masih muda usianya, sedangkan yang ini pada jantung lansia. Kalau dilihat ini masih normal semua ya. Rongga-rongga jantung ada 4 ya, rongga jantung ada 4, bilik kanan, bilik kiri, kemudian serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kemudian otot-otot jantungnya juga masih cantik-cantik, masih cakep, masih normal. Kalau pembuluh darahnya juga masih normal, masih lebar. Endotelnya, sel-sel di pembuluh darah juga masih baik. Ketika kita masuk ke usia lanjut, maka terjadi perubahan-perubahan. Otot jantungnya menjadi lebih tebal. Bayangkan saja, jantung dipakai mulai dari lahir sampai, bahkan masih di dalam kandungan, jantungnya sudah berdenyut. Hingga usia rata-rata kalau kita lihat tadi sekitar 70-an ya di Indonesia, itu sudah berapa tahun itu jantung dipakai untuk memompa dan berdenyut. Sehingga jantung ada sedikit
penebalan pada otot jantungnya. Otot-ototnya juga mengalami perubahan menjadi lebih besar-besar, kemudian ada sel-sel yang menua, ya, yang merah-merah ini sel-sel yang menua. Pembuluh darahnya juga ototnya makin menebal, ini otot pembuluh darah, dan sel-selnya juga mengalami penuaan. Disertai karena ototnya menebal, maka lumennya atau lubangnya juga makin menyempit. Nah, dari situ maka terjadi proses degeneratif yang bisa menimbulkan penyakit pada akhirnya. Proses kita lihat dulu nih, proses penuaan pada katup jantung. Kita punya 4 katup jantung, punya 4 klep di jantung. Di sini ada katup pulmonal, ada katup aorta, itu ada namanya sendiri-sendiri. Ada katup mitral, kemudian ada katup trikuspid. Jadi masing-masing ini punya nama. Ini ketika membuka katupnya, ketika ini menutup. Ketika yang ini menutup, maka katup pulmonal dan katup aorta akan terbuka. Ini gantian. Membuka, menutupnya gantian. Dan ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Nah, ketika katup jantung itu mulai mengalami proses penuaan, ini dulunya normal ya, ini salah satu contoh katup jantung, namanya katup jantung aorta. Bentuknya seperti lambang Mercy ya, ketika dia menutup, bentuknya seperti lambang Mercy. Ketika kita bertambah usia, maka katupnya bentuknya menjadi seperti ini. Terjadi proses kalsifikasi atau yang disebut dengan pengapuran katup, kemudian penutupan katupnya menjadi tidak sempurna, jadi ada lekuk-lekuk ya. Kemudian ini pengapuran-pengapuran yang tampak. Karena ada penyakit-penyakit tambahan seperti misalnya si individu tersebut dulunya perokok, kemudian ditambah ada hipertensi, ditambah ada kelebihan kolesterol, laki-laki, kemudian juga ada stres oksidatif, radikal bebas yang masuk, diabetes dan sebagainya, akhirnya penuaan katup terjadi. Kalau proses penuaan pada katup itu terjadi, maka katup dapat mengalami penyempitan atau kebocoran katup. Jadi pada lansia bisa mengalami penyempitan atau kebocoran katup. Taunya dari mana? Taunya ketika seorang dokter memeriksa atau akan terdengar tuh katup yang bocor, akan terdengar bising ya, bising jantung, atau ketika diperiksa ekokardiografi atau yang disebut dengan USG jantung, maka juga akan tampak itu kebocoran atau penyempitannya. Kemudian bagaimana dengan proses penuaan pada listrik jantung? Jantung kita punya listrik. Di sini ada yang disebut S-anode, ini adalah PLN pusat dari jantung. Jantung untuk berkontraksi harus ada listriknya. Jadi ketika listrik ini berjalan dengan baik atau distribusinya lancar, tidak ada blok atau tidak ada hambatan atau tidak ada gangguan pembentukan listriknya, maka akan berjalan dengan baik. Jantung juga berkontraksi dengan baik. Nah, ketika terjadi penuaan, maka sel-sel di titik pemicu listrik jantung menjadi berkurang, yang disebabkan karena peningkatan kematian sel yang disebut dengan apoptosis. Jadi ini sel pemicu listriknya menjadi lebih lemot, ya, lebih tidak lancar, atau bahkan ada penyakit di sini. Sehingga terjadi gangguan irama jantung yang disebut aritmia. Aritmia, kalau ritmia itu irama jantungnya lancar, normal, baik. Tapi ketika ada huruf A di depan atau aritmia, maka itu disebut gangguan irama jantung. Karena ada perubahan-perubahan di listrik jantungnya akibat penuaan. Penuaannya apa? Karena mungkin ada timbunan jaringan lemak, amiloid, atau kolagen, sehingga menimbulkan penyakit. Jadi kalau semakin usia lanjut atau lansia, maka banyak penumpukan lemak atau jaringan-jaringan di listrik-listrik jantungnya. Nah, kemudian kita lanjut.
perubahan irama jantung. Irama jantung ini kan diatur oleh sistem saraf yang dipengaruhi juga oleh situasi yang menyebabkan perubahan itu. Contohnya apa? Stres, perubahan posisi tubuh, kemudian pernafasan. Kalau kita tarik nafas, denyut kita akan lebih lambat dibandingkan kalau kita mengeluarkan nafas. Jadi denyut itu akan lebih cepat kalau kita menarik nafas dan akan lebih lambat kalau kita mengeluarkan nafas. Kemudian juga perubahan posisi tubuh. Tubuh itu kalau berdiri, denyut jantung kita akan lebih cepat dibandingkan posisi tidur pada posisi tidur. Kemudian juga stres. Makin kita cemas, makin kita stres, kita marah, kita kesel, kita mangkel, maka denyutnya juga akan makin lebih cepat. Nah, pada lansia, irama jantung saat istirahat itu tidak mengalami perubahan. Artinya tidak berubah dibandingkan ketika beliau masih muda. Jadi kalau istirahat sama dengan orang muda. Tetapi ketika melakukan latihan fisik atau ketika melakukan olahraga, maka laju jantungnya atau denyut nadinya akan lebih pelan dibandingkan yang dewasa muda. Mengapa begitu? Karena terjadi penurunan curah jantung atau jantung itu pemompaannya darah yang dikeluarkan ketika jantung itu memompa itu lebih sedikit dibandingkan orang muda. Dan terjadi penurunan kebugaran. Jadi kalau misalnya ada lansia yang mengalami, dulu saya jalan sebentar, jalan agak jauh gitu, masih nggak apa-apa, nggak ada keluhan. Tapi saya sekarang ketika usia di atas 60 atau bahkan di usia 50 tahun ke atas kok jalan sedikit aja udah ngos-ngosan ya. Nah, itu disebabkan karena penurunan kapasitas aerobik. Jadi kebugarannya juga akan makin berkurang. Itu adalah hal yang fisiologis atau kita sebut ya memang itu proses penuaan dan diterima saja karena itu proses penuaan dan bukan suatu masalah. Tetapi akan menjadi masalah kalau ada hal-hal lain yang ditemukan. Misalnya ada gangguan irama jantung, ada penyakit jantung koroner, ada gagal jantung dan sebagainya. Nah, itu nanti kita masuk ke dalam penyakit yang sering dialami oleh lansia. Kita lanjut dulu. Nah, ini tadi ya, mengapa terjadi penurunan kebugaran? Karena terjadi peningkatan lemak tubuh juga. Lansia lemaknya lebih banyak. Karena jaringan kolagennya atau jaringan yang sehat itu tergantikan oleh jaringan lemak. Lebih susah untuk menghilangkan lemak-lemak dalam tubuh pada lansia. Karena metabolismenya juga sudah menurun. Dulu waktu muda, jalan sedikit atau lari sedikit aja berat badan sudah bisa turun. Tapi begitu bertambah usia, maka lebih susah menurunkan berat badan. Kemudian terjadi penurunan kemampuan aerobik tadi ya, kebugarannya menjadi berkurang karena oksigen di dalam tubuh kita, di dalam tubuh lansia juga tidak sebanyak oksigen pada tubuh orang muda. Sehingga kebugarannya berkurang. Juga terjadi penurunan stimulasi sistem saraf simpatis. Dulunya jalan cepat, dekannya cepat. Tapi semakin lansia atau semakin bertambah usia, maka tidak mudah mengalami percepatan laju jantung. Nah, ini tadi saya ulang lagi bahwa pada posisi berbaring itu tidak berbeda dengan dewasa muda untuk irama jantungnya. Tetapi ketika perubahan posisi dari tidur ke posisi berdiri pada lansia, itu hanya memberikan sedikit persentase perubahan peningkatan irama jantung dibandingkan pada dewasa muda. Kalau orang muda berdiri dari tidur berdiri langsung lari bisa, ya, langsung lari ke kamar mandi bisa. Tetapi kalau pada lansia itu lebih lemot, ya, artinya berdiri dari tidur ke duduk itu lebih pelan-pelan, kalau enggak bisa keliengan, ya, bisa keseimbangan tubuhnya juga akan berubah. Kita lanjut. Nah,
Itu tadi pada jantungnya. Nah, sekarang apa yang terjadi pada pembuluh darahnya? Nah, pembuluh darah itu yang kita lihat adalah yang di luar jantung. Ya, di tangan, di kaki, di darah pembuluh darah yang di luar jantung, itu yang kita lihat. Pada pembuluh darah akan terjadi pelebaran dan pembelokan pembuluh darah, terutama pembuluh darah arteri di daerah aorta proksimal. Jadi ini jantung sehat nih. Ini jantung ya, jantung yang masih belum mengalami proses degeneratif. Ini pembuluh darah yang disebut pembuluh darah aorta, yaitu pembuluh darah besar yang keluar dari jantung yang nanti akan memberi makan seluruh tubuh. Ini nanti akan terus ke bawah, ini ke atas memberi makan otak, yang ke bawah memberi makan lengan, perut, dan sebagainya. Nah, ini pada yang masih muda. Begitu bertambah usia, jantungnya juga mengalami penuaan. Pembuluh darahnya makin berkelok-kelok, ya. Kemudian pembuluh darah juga melebar, dindingnya menebal. Otot jantungnya juga mengalami penuaan. Yang dulunya mulus, mungkin ketika menjadi lansia, maka otot jantungnya mengalami perubahan, ada lemak di situ, kemudian mungkin ada yang kekurangan oksigen, bahkan ada yang otot jantungnya sudah mati, ya, otot jantungnya nekrosis, kemudian mati. Nekrosis itu karena ada gangguan pada aliran darah atau penyakit jantung koroner sehingga aliran darahnya tidak lancar ke otot jantung mengalami kekurangan oksigen dan akhirnya bila tidak segera dibuka penyumbatannya maka otot jantungnya mengalami kematian. Orangnya mungkin belum meninggal, tetapi ototnya yang sudah mati sehingga akan mengganggu proses pemompaan. Akhirnya nanti menjadi gagal jantung. Jadi ini ya, kelihatan perubahannya. Pembuluh darahnya jadi berkelok-kelok dan lebih lebar. Ini akan tampak pada pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan foto ronsen dada atau foto toraks, itu bisa kelihatan nih kelokan dari pembuluh darah aorta yang mengalami proses. Nah, kalau kita lihat pakai mikroskop nih pembuluh darah ya, kita lihat pakai mikroskop. Ini pada pembuluh darah orang muda, ya masih mulus, kemudian ototnya tidak menebal. Nah, begitu lansia, maka ototnya menjadi lebih menebal atau yang disebut dengan hipertrofi. Kemudian sel-selnya mengalami percepatan pertumbuhan. Jadi sel-sel di pembuluh darah mengalami percepatan pertumbuhan, kemudian terjadi perpindahan serabut otot polos pembuluh darah pada lapisan bawah endotel. Ini sel endotel nih ya, yang kuning. Ini sel endotel. Sel endotel itu sel yang sangat melindungi pembuluh darah. Begitu sel endotel ini rusak, atau sel yang melindungi pembuluh darah ini rusak, maka pembuluh darahnya juga ikut rusak. Bisa terjadi penyumbatan, bisa terjadi infeksi, bisa terjadi pengapuran, ya. Maka pada proses penuaan ini akhirnya seorang lansia menjadi hipertensi. Kadang-kadang loh, dulunya saya tuh nggak ada loh dok, hipertensi itu tidak ada. Saya tidak punya hipertensi, bahkan di usia saya dulu ketika masih muda cenderung untuk mengalami hipotensi atau tensi saya itu rendah dok, gitu ya. Nah, ketika mengalami perubahan dengan bertambahnya usia bisa terjadi hipertensi. Jadi mengapa terjadi begitu? Karena pembuluh darahnya mengalami perubahan ini. Maka akhirnya terjadi hipertensi atau bahkan terjadi penyakit jantung koroner. Kemudian pada lansia juga terjadi perubahan tekanan darah. Dulu katanya nggak hipertensi, tetapi ketika masuk ke usia 60-an, loh tensi saya kok meningkat. Gitu. Ini karena proses penuaan. Rata-rata tekanan darah sistolik akan meningkat terus setelah usia ke-60 atau usia dekade ke-6. Ya.
kita kalau kita melihat tekanan darah itu ada tekanan darah sistolik yang atas, tekanan diastolik itu yang bawah. Tekanan sistolik biasanya pada lansia akan meningkat, tetapi tekanan diastolik atau tekanan darah yang di bawah ini akan menetap atau bahkan akan menurun ringan setelah dekade ke-60 atau usia 60. Nah, terjadi perbedaan tekanan yang jauh, mungkin 150/60, atau bahkan ada yang 150/40, itu juga ada. Kalau misalnya tekanan darah diastoliknya ini justru meningkat, misalnya 150/100, ya berarti tekanan di dalam jantungnya yang meningkat. Ya, itu biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner atau penyakit hipertensi atau orang-orang hipertensi yang sudah mengalami komplikasi. Tekanan di paru-paru juga meningkat karena pembuluh darah di paru juga makin kaku dan terdapat peningkatan tekanan diastolik di jantung. Jadi di jantung ini ada tekanan yang disebut dengan tekanan diastolik. Kalau yang di perifer atau yang di luar jantung itu lebih ke arah tekanan sistolik. Ya, jadi terjadi perubahan tekanan darah. Rata-rata lansia itu tekanan darahnya meningkat. Ya. Ini perubahan, jadi ini kesimpulan dari perubahan jantung dan pembuluh darah pada lansia. Ini masih muda, jantungnya masih cakep, masih membesar, atau tutupnya juga masih berfungsi dengan baik. Tius, endotelnya masih baik semua. Tapi begitu lansia, begitu bertambah usia, maka otot-ototnya berubah. Otot-otot jantungnya makin menebal, sel-selnya mengalami kematian, fibrosis. Kemudian laju jantungnya menurun, bahkan bisa timbul aritmia karena perubahan dari listrik jantungnya. Jaringan otot jantungnya mengalami kekurangan oksigen. Ya, kalau mengalami kekurangan oksigen karena penyumbatan, maka bisa terjadi serangan jantung koroner. Sedangkan di pembuluh darahnya ada timbunan lemak, kemudian mengalami pengapuran, kemudian nitric oxide atau nitric oxide ini zat yang bisa melebarkan pembuluh darah menjadi berkurang atau tidak bekerja dengan baik karena sel yang menghasilkan sel rusak, yaitu sel endotel. Kemudian ototnya menebal, ya. Akhirnya apa terjadi? Penyumbatan pembuluh darah atau terjadi hipertensi. Sekarang penuaan dan perubahan refleks pembuluh darah. Tubuh itu mempunyai refleks yang baik. Apabila jadi Allah itu atau Tuhan itu sudah membuat tubuh kita mempunyai kalau ada kerusakan maka ada backup-nya, ada kompensasinya, ada membackup supaya tidak langsung tubuh kita kolaps, ya, atau tidak langsung meninggal dunia. Allah sudah membuat atau Tuhan sudah membuat suatu sistem yang apabila ada kerusakan atau ada perubahan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka ada backup-nya, ada kompensasinya yang disebut dengan barorefleks. Ya, kalau ini saraf. Kita punya saraf simpatis, saraf parasimpatis. Tuhan membuat semua dalam bentuk keseimbangan. Ada saraf yang mempercepat denyut, ada saraf yang memperlambat denyut. Ada noradrenalin, ada adrenalin. Kemudian ada otak kiri, otak kanan. Jadi semuanya itu sudah dibuat seimbang oleh Tuhan. Ginjal kiri, ginjal kanan. Ada laki-laki dan perempuan. Nah, ketika keseimbangan itu berubah, maka sebetulnya dokter itu berusaha mengembalikan keseimbangan itu. Sebetulnya dokter itu dengan memberikan obat,
memberikan saran-saran itu supaya keseimbangannya di dalam tubuh itu kembali menjadi seimbang lagi. Tetapi ketika keseimbangan itu tidak bisa dikembalikan, maka individu itu akan mengalami sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Jadi kita punya yang disebut barorefleks tadi. Barorefleks tadi atau refleks tekanan itu pada penuaan atau lansia masih berfungsi tetapi lebih lambat dalam merespon perubahan. Jadi terlambatnya proses atau refleks baroreseptor arteri tersebut bisa mempengaruhi kerja sistem saraf simpatis yang dapat menimbulkan yang disebut hipotensi ortostatik. Jadi ada lansia itu karena refleks baroreseptornya itu lebih lambat, maka ketika beliau dari tidur ke duduk atau dari duduk ke berdiri akan agak keliengan. Ya, keliengan itu keseimbangannya terganggu, mau jatuh, mau pingsan atau bahkan ada pandangan yang lebih gelap, gitu ya, blackout. Itu kenapa? Karena barorefleksnya ini terganggu. Harusnya ketika seseorang itu berdiri dari posisi tidur atau berbaring, kan prosesnya adalah terjadi penurunan tekanan darah. Mengapa tekanan darah bisa turun? Karena ada tarikan gravitasi bumi ketika seseorang itu berdiri. Sehingga darah akan tertarik ke bawah, tekanan darah akan turun. Nah, ketika ada barorefleks ini membantu tekanan darah yang turun tadi, itu ditingkatkan tekanan darahnya dan dipercepat denyut nadinya sehingga ketika terjadi hipotensi atau penurunan tekanan darah, maka akan di-backup oleh baroreseptor ini dengan meningkatkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung. Ketika lansia, ketika terjadi penuaan, maka karena lemot tadi, karena barorefleksnya itu lebih lambat, refleksnya atau fungsinya, maka akan terjadi hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik ini sering terjadi pada lansia, sehingga sarannya adalah ketika dari tidur ke duduk harus pelan-pelan. Dari duduk ke berdiri harus pelan-pelan. Berdiri ke jalan kaki, dari berdiri udah nggak pusing ya, kemudian mau jalan itu juga harus pelan-pelan karena barorefleksnya tidak berjalan dengan cepat karena proses penuaan. Nah, keluhan yang perlu diperhatikan pada lansia. Lansia, kalau ada keluhan nafas pendek, sesak nafas, kelelahan yang makin memberat, denyut nadi jantungnya terlalu cepat atau terlalu lambat atau tidak teratur ketika diraba di daerah pergelangan atau dirasakan, saya kok merasa nggak nyaman ya dadanya, denyutnya kok terasa ada nada sela ya, jadi seperti ada duk, terus hilang, kemudian ada duk lagi, terus hilang lagi. Seharusnya denyut nadi atau denyut jantung itu tidak terasa. Harusnya. Kita sekarang tidak merasakan denyut nadi atau denyut jantung kita karena normal. Tetapi kalau denyutnya terlalu cepat atau denyutnya terlalu lambat atau tidak teratur, maka akan terasa itu. Dada terasa tidak nyaman, kita baru terasa denyut kita. Denyut jantung kita. Kemudian keluhan lain yang bisa perlu diperhatikan adalah lansia tiba-tiba merasa nyeri dada, dadanya terasa tidak nyaman, seperti ditimpa benda berat mungkin ya, kemudian nyesek ya, atau merasa kok nggak enak aja ya, dada saya merasa tidak nyaman, tidak seperti biasanya. Kemudian ada pandangan menjadi gelap atau pusingnya dizzy ya, dizziness itu pusing seperti vertigo yang berputar. Nah, itu semua adalah gejala yang perlu diperhatikan, bahkan ada yang sampai pingsan. Kalau sudah sampai pingsan harus segera dibawa ke rumah sakit, nggak pakai dipijit-pijit lagi ya, langsung dibawa ke rumah sakit.
Ke rumah sakitnya juga langsung ke UGD, bukan ke klinik praktek, langsung ke UGD-nya, ya. Bukan praktek rawat jalan, tetapi langsung ke UGD. Karena bisa jadi ada berbagai macam proses yang emergency dan harus diperhatikan betul, tidak pakai menunggu lagi. Kita lihat bahwa masalah kesehatan jantung dan pembuluh darah di Indonesia, ini berdasarkan Riskesdas tahun 2013 yang terakhir ya, yang 2018 tidak disebutkan di sini, tapi yang Riskesdas 2013 itu utamanya untuk usia 50 ke atas ya, 55 tahun ke atas adalah hipertensi yang paling tinggi. Kemudian untuk penyakit pembuluh darah diikuti oleh stroke, kemudian penyakit jantung koroner, serta gagal jantung. Nah, ini urutannya. Urutan masalah kesehatan lansia yang terbanyak. Tetapi untuk yang penyakit kardiovaskular itu yang paling banyak adalah hipertensi, stroke, penyakit jantung koroner, kemudian gagal jantung. Yang nomor 2 ini artritis. Artritis itu adalah radang sendi, lututnya sakit, ya, persendian-persendian mengalami keradangan. Mengapa? Karena minyaknya atau olinya di sendi-sendi itu berkurang pada lansia sehingga antara tulang itu saling bergeser karena olinya atau pelumasnya sudah berkurang sehingga mudah terjadi keradangan. Nah, ini hipertensi. Kapan disebut hipertensi? Hipertensi itu kalau tekanan darah sistoliknya lebih dari atau sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastoliknya lebih atau sama dengan 90. Jadi kalau misalnya nih ada individu yang tekanan darahnya sistoliknya 120. Nah, sistoliknya normal, tetapi tekanan darah diastoliknya 100. Itu berarti sudah hipertensi. Karena di sini dan atau ya, dan atau. Nah, hipertensi itu dikategorikan yang disebut dengan tensi yang optimal atau tensi yang oke. Tensi yang oke itu kalau di bawah 120 dan tekanan diastoliknya di bawah 80. Kalau disebut normal itu antara 120-129, diastoliknya 80-84. Normal tinggi itu segini. Hipertensi derajat 1 segini, hipertensi derajat 2 segini, hipertensi derajat 3 segini. Jadi, kalau hipertensi derajat 3 itu hipertensi yang paling berat, ya, yang paling tinggi. Nah, yang disebut dengan hipertensi sistolik terisolasi itu lebih sering terjadi pada lansia. Tensi sistoliknya tinggi, tapi diastoliknya rendah. Nah, penyebabnya tadi sudah disampaikan bahwa karena di otot jantung itu memang sudah berubah semua, kemudian katup-katupnya juga mengalami kebocoran, ya meskipun bocor-bocor ringan, karena sudah dipakai selama puluhan tahun, sehingga tensi diastoliknya lebih rendah. Tapi tidak semua mengalami ini. Ada yang memang tensinya memang tinggi, tapi rata-rata lansia itu mengalami hipertensi sistolik terisolasi. Namanya begitu. Kemudian sering juga penyakit jantung koroner ya, lebih sering kena penyakit jantung koroner yaitu karena tadi ada penyumbatan, akibat ada penimbunan lemak, mungkin gaya hidup ketika masih muda juga tidak terlalu baik, merokok, kemudian sering makan makanan yang kurang sehat, kurang olahraga, ada diabetes, stres ya. Stres saja itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi sebaiknya kita mengurangi stres. Kalau lansia itu hati-hatinya kalau terkena penyakit jantung koroner, nyeri dadanya tidak spesifik atau tidak khas. Keluhan yang timbul biasanya hanya rasa lelah, ada rasa agak nyesek-nyesek dikit, ada nyeri ulu hati, ya kadang disalah artikan dengan sakit lambung atau sakit emah, padahal itu serangan jantung koroner. Kemudian cuman mual aja, ada rasa
ada muntah, ada pingsan, meskipun nggak nyeri dada yang khas seperti orang penyakit jantung koroner, keluhan-keluhan ini tetap harus diwaspadai karena bisa jadi itu adalah serangan jantung koroner. Kemudian penyakit katup jantung, itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa lansia yang lebih dari 70 tahun sering mengalami penyakit penyempitan katup jantung yang disebut aorta stenosis. Ini apabila diteliti di Eropa. Kalau di Indonesia belum diteliti, jadi saya masih pakai Eropa itu begitu. Jadi harusnya bisa membuka dengan sempurna, tapi ini tidak bisa membuka dengan baik, atau bahkan tidak bisa menutup dengan baik sehingga terjadi kebocoran. Lansia yang mengalami kebocoran katup jantung yang paling sering itu namanya mitral regurgitasi atau kebocoran katup mitral, merupakan indikasi untuk dilakukan penggantian katup. Jadi ada operasi untuk mengganti katup jantung. Ini gangguan irama jantung, juga sering terjadi pada lansia. Tapi yang paling sering dari semua jenis kelainan atau gangguan irama jantung, yang paling sering disebut aritmia yang namanya atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi atau fibrilasi atrial, ini gambarnya kalau di EKG seperti ini. Normalnya seperti ini, di EKG gambarnya seperti ini. Kenapa bisa terjadi gambaran atrial fibrilasi? Karena tekanan di atriumnya tinggi, tekanan di serambi jantungnya tinggi. Karena apa kok bisa tinggi? Mungkin jantungnya ada penyakit jantung koroner, mungkin ada hipertensi sehingga tekanannya meningkat, mungkin ada kelainan katup sehingga aritmia yang paling sering ini adalah atrial fibrilasi. Kalau lansia mengalami atrial fibrilasi, maka hati-hati karena kemungkinan resiko untuk terjadi stroke sebesar 1,4 kali per dekade. Jadi, hati-hati kalau ada gangguan irama jantung berupa atrial fibrilasi, kemungkinan terjadinya stroke juga akan makin tinggi. Nah, kalau penyakit-penyakit jantung tadi tidak segera diatasi, maka bisa terjadi gagal jantung. Gagal jantung itu adalah terminal stage atau penyakit terminal dari penyakit jantung. Ada gagal ginjal, ada gagal jantung juga. Kalau gagal jantung itu berarti sudah ujungnya penyakit jantung. Susah untuk disembuhkan. Kalau pasien berusia lebih dari 65 tahun mengidap penyakit kardiovaskular, 20% mungkin perlu rawat inap karena mengalami gagal jantung per tahunnya. Penyebab utama gagal jantung pada lansia adalah hipertensi. Maka kalau kita sudah punya hipertensi, hipertensinya harus diobati. Minum obatnya sampai kapan? Minum obatnya seumur hidup. Kemudian sepertiga lansia dapat mengalami kematian dalam 1 tahun dari awal pasien dirawat karena gagal jantungnya. Nah, penyakit kardiovaskular yang dialami, ini kesimpulan dari penyakit kardiovaskular yang sering dialami oleh lansia adalah hipertensi, penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung atau aritmia, penyakit katup jantung, dan gagal jantung. Ini yang paling sering terjadi pada lansia. Mitosnya sekarang, lansia tidak butuh olahraga karena tidak ada manfaat dan lanjut usia harus banyak istirahat. Faktanya, lanjut usia harus tetap memerlukan aktivitas fisik, tetapi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kemampuannya. Karena aktivitas fisik dan latihan fisik yang dilakukan secara rutin, ini akan menurunkan resiko pikun, resiko tulang keropos, resiko penyakit jantung, resiko diabetes, resiko hipertensi, kanker, dan lain-lain. Jadi, tetap harus olahraga, tetapi tidak boleh terlalu heboh olahraganya. Karena sendi-sendinya sudah berubah, kemudian jantungnya mungkin juga tidak sekuat pada yang masih usia muda. Nah, ini untuk mencegah obesitas atau menggemuk ya, menjadi gemuk pada lansia yang usia lebih dari 60 tahun, maka banyaklah konsumsi makanan sumber kalsium, kemudian batasi garam ya, kemudian
batasi konsumsi lemak, gula, lakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Nah, sekarang kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, Indonesia sekarang memasuki periode aging population. Ya, sudah memasuki populasi lanjut usia karena mungkin kesehatan juga lebih baik dan penanganan atau pengetahuan masyarakat di Indonesia juga lebih baik sehingga lebih menjaga kesehatan. Tetapi pada lansia, jantung dan pembuluh darah akan mengalami proses degeneratif atau proses perubahan sehingga terjadi penurunan fungsi. Kita semua akan mengalami itu, baik yang masih muda atau yang sekarang sudah lansia mengalami itu. Hipertensi adalah masalah kesehatan lansia yang memiliki prevalensi tertinggi. Jadi di Indonesia itu paling banyak lansia itu yang memiliki hipertensi. Dan waspadai keluhan penyakit jantung dan pembuluh darah pada lansia. Jadi jangan meremehkan keluhan-keluhan pada lansia. Kita punya moto untuk lansia yang disebut bahagia. Artinya, singkatan dari berat badan berlebihan dihindari, aturlah makanan dengan gizi seimbang, hindari faktor resiko penyakit tidak menular, yaitu penyakit jantung, stroke, kemudian agar terus berguna, lakukan kegiatan atau hobi yang bermanfaat sesuai kemampuan, gerak badan teratur harus terus dilakukan, beriman dan bertakwa ditingkatkan serta kelola stres. Avasi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi, ayo kita menuju lansia sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Demikian presentasi dari saya, apa yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian presentasi tadi. Ini saya izin stop share dan saya kembalikan lagi ke Dr. Emil. Terima kasih. Sama-sama, dokter. Terima kasih banyak, dokter, atas materinya yang sangat bermanfaat, dok. Alhamdulillah pesertanya full, dok. Tadi sampai 100 peserta. Masuk kita batasannya kebetulan cuma 100 peserta ini. Oke, dok, karena untuk menyingkat waktu, saya lanjutkan langsung ke pertanyaan, boleh, dok? Ya, silakan, Dr. Emil. Ini tercatat sudah 10 pertanyaan, dok. Ini antusias sekali, teman-teman, Bapak Ibu.